Hai guys, kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Insinyur Ingrid Dewi Rini Lumenta, SPT, MSI, IPN, ASEAN. Jadi materi kami dari kelompok 3 adalah masa Orde Lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Masa Orde Lama di Indonesia merujuk pada periode kepemimpinan Presiden Soekarno dari 1945 hingga 1966. Berikut adalah ringkasan materi tentang masa tersebut. Latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan Soekarno diangkat sebagai presiden pertama. Konstitusi UUD 1945 menjadi dasar hukum negara pada periode ini. Perkembangan politik dan pemerintahan. Demokrasi terpimpin. Soekarno mengimplementasikan sistem demokrasi terpimpin mulai awal 1950-an, mengurangi peran partai politik dan menekankan kekuasaan eksekutif. Ini termasuk pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan penggantian dengan DPR gotong royong. Pancasila. Soekarno mempromosikan Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan pemerintahan, serta menekankan pentingnya kesatuan nasional. Isu-isu utama. Konflik internal. Menghadapi berbagai tantangan termasuk pemberontakan dan konflik politik di dalam negeri seperti gerakan 30 September G30S atau PKI pada tahun 1965. Adapun ekonomi dan sosial. Periode ini ditandai oleh masalah ekonomi yang berat, inflasi tinggi dan ketidakstabilan sosial. Dan adapun hubungan internasional. Politik luar negeri. Soekarno menerapkan politik luar negeri yang dikenal sebagai konfrontasi dengan Malaysia dan aktif dalam gerakan non-blok. Adapun pengaruh komunisme, ada pengaruh besar dari Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menyebabkan ketegangan politik dan akhirnya berkontribusi pada krisis politik. Akhir masa Orde Lama. Transisi ke Orde Baru. Pada 1966, Soekarno menghadapi tekanan dari militer dan masyarakat untuk melepaskan kekuasaan. Presiden Soeharto yang sebelumnya sebagai Jenderal Angkatan Darat kemudian mengambil alih kekuasaan dan memulai periode Orde Baru. Masa Orde Lama adalah periode transisi yang penuh tantangan dalam sejarah Indonesia, yang membentuk fondasi bagi perubahan politik dan sosial yang terjadi di masa depan. Sekian dan terima kasih tugas video MK Pancasila kami dari kelompok 3 dan jangan lupa di like ya teman-teman.